dikasih oleh Tuhan, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu Bibis. Kita sekalian bersama Kak Esther. Terima kasih pada pagi hari ini kita berbahagia, kita sangat bersuka cita. Karena kebaikan Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama. Yuk sebelum kita memulai ibadah, Kak Esther akan memimpin kita di dalam doa. Silakan Kak Esther. Mari adik-adik kita lipat tangan tutup mata. Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau besar lagi kami akan mulai ibadah. Tuhan tolong berkati Tuhan serta lindungi dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih atas berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik, kita sama-sama berdiri. Kita menyanyi yang terbaik untuk Tuhan. Yesus adalah sahabat kita. Nah, kalau sahabat, pasti kita ingin memberi yang terbaik buat sahabat kita. Hari ini kurasa bahagia. Ayo dengan gerakan kita memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita kalau kita tinggal di dalam kasih Kristus. Kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
ada di hatiku. Oh Yesusku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Yesusku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Shalalalalala. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Shalalalalala. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Yesusku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Shalalalalala. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Shalalalalala. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Shalalalalala. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Shalalalalala. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Hati kita boleh rindu untuk boleh mendengar cerita firman Tuhan. Dan biarlah cerita firman Tuhan yang akan kita dengar boleh selalu tinggal di dalam hati kita. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku ingin
biarlah cerita ini tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami sudah memuji, menyembah Engkau Allah kami yang hidup, kiranya pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Engkau adalah pahlawan kami, Engkau adalah Allah yang setia, sahabat sejati kami Tuhan. Kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan melalui guru sekolah minggu yang akan melayani kami. Tuhan pakai Kak Oli yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh tertanam dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami disebut berbahagia karena kami mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berikan kami hati yang taat, mampukan kami ya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan untuk melakukan dengan setia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami terima firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk adik-adik, kita mendengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Adik-adik pasti baik-baik semua. Dan luar biasa. Nah, kalau kita tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya belum? Nah, pasti Alkitabnya sudah diambil ya adik-adik. Ayo, sekarang hari ini Kak Oli mau membawakan firman Tuhan tentang persahabatan adik-adik ya. Persahabatan antara Yonatan dan Daud. Nah, adik-adik punya enggak teman, sahabat, teman baik ya? Adik-adik pasti punya ya, baik di sekolah ya, di rumah, tetangga kita, mungkin ya teman baik kita, sahabat kita ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau baca dulu ayatnya di 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Nah, adik-adik ya, ayo sekarang kita mau lihat video hari ini. Daud dan Yonatan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Daud adalah pemuda pemberani yang telah mengalahkan raksasa orang Filistin yang bernama Goliat. Setelah pertempuran itu, Abner, panglima tentara Raja Saul, memanggil Daud dan membawanya menghadap Raja Saul, karena Raja ingin tahu siapa Daud sebenarnya, anak pemberani yang telah mengalahkan Goliat. Nak, sebenarnya anak siapakah kamu?
Raja, aku adalah anak Isai dari Betlehem. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Daud dan Jonatan, anak Raja Saul. Mereka saling mengasihi seperti saudara dan mereka menjadi sahabat dan selalu bersama. Berbagi cerita, berbagi suka dan duka. Jonatan lalu mengikat perjanjian dengan Daud karena dia sangat mengasihi Daud. Jonatan lalu memberikan kepada Daud jubah, baju perangnya, ikat pinggangnya, pedang dan juga panahnya. Begitu juga dengan Daud. Sejak saat itu, ia selalu bersama dengan Jonatan dan tidak meninggalkannya. Daud maju berperang dan selalu menang dengan baju perlengkapan perang pemberian sahabatnya, Jonatan. Raja Saul kemudian mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Nah, adik-adik, kita sudah lihat siapa tadi? Yonatan dan Daud, ya. Yonatan mengasihi Daud seperti apa? Saudaranya sendiri, ya adik-adik ya. Buktinya apa kalau Yonatan ini mengasihi Daud, adik-adik? Ayo, buktinya apa? Satu, ya. Yonatan ini apa, adik-adik? Tidak memandang Daud ini kaya atau miskin, ya. Daud ini padahal apa, adik-adik? Anak seorang, dia bekerja sebagai apa? Seorang gembala, ya. Dia hanya menjaga domba. Tetapi kalau Yonatan apa, adik-adik? Dia anak seorang raja, ya. Tetapi apa? Yonatan sangat mengasihi Daud, ya. Dia sayang sekali sama Daud, adik-adik ya. Terus apalagi yang kedua, Daud dan Yonatan ini setia dalam suka dan duka, ya. Jadi mereka itu saling menguatkan, ya adik-adik ya. Yang ketiga apa? Ayo, yang ketiga buktinya apa? Yonatan ini loh adik-adik ya, rela memberi dan rela berkorban. Yonatan memberi apa? Ayo, tadi adik-adik sudah lihat apa? Baju perangnya, ya, baju perangnya. Terus apa? Pedang, panah dan ikat pinggangnya. Nah, diberikan untuk siapa? Untuk dipakai sama Daud. Karena Daud ini apa? Disuruh maju berperang, adik-adik ya. Ternyata apa? Daud ini selalu berhasil ya di dalam setiap perperangannya, ya adik-adik ya. Jadi semua rakyat dan raja itu senang sama Daud. Adik-adik punya enggak sahabat seperti Yonatan yang baik kayak gini? Ayo. Pernah tahu enggak? Adik-adik punya enggak? Ayo. Pasti ada ya adik-adik ya. Nah, kalau kita punya seorang sahabat, kita pasti senang ya adik-adik ya. Bisa berbagi cerita, bisa berbagi apa? Pengalaman ya. Baik itu yang baik, baik itu yang tidak baik pun ya adik-adik ya. Kadang kita apa? Butuh teman untuk apa ini? Cerita ya. Supaya kita ini bisa lega ya. Aduh, ulanganku ini dapat jelek loh. Padahal aku tadi itu sudah belajar loh. Setiap hari aku sudah belajar. Tapi aku apa? Tetap nilaiku jelek. Nah, adik-adik ya. Kadang sahabat itu tempat kita apa? Mencurahkan isi hati kita, adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik, aku nggak punya sahabat Kak, aku nggak punya teman, ya, nggak ada yang mau bersahabat dan berteman sama aku, ya. Adik-adik tidak perlu sedih, ya. Adik-adik tidak perlu susah, tidak perlu kecewa, ya. Karena apa adik-adik? Kita mempunyai satu sahabat yang sejati. Adik-adik tahu sahabat sejati kita siapa? Sahabat sejati kita adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu melebihi sahabat yang ada di dunia ya. Kadang sahabat kita mungkin kita perlu, sahabat kita lagi apa? Tidak bisa diganggu, sedang sibuk ya adik-adik ya. Tetapi Tuhan Yesus sahabat sejati ya. Tuhan Yesus selalu ada saat kita perlukan ya. Tuhan Yesus selalu ada di mana ya adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu disebut sahabat sejati karena apa? Tuhan Yesus rela turun dari sorga, memberi kita banyak hal ya
yang kita perlukan, yang kita butuhkan adik-adik ya. Bahkan Yesus rela mati di kayu salib untuk kita semua adik-adik. Supaya apa? Kita diselamatkan. Nah, Tuhan Yesus berjanji tidak akan meninggalkan kita ya. Sampai kapan adik-adik? Sampai seterusnya, sampai umur hidup kita ya. Jadi Tuhan itu berjanji, aku akan menyertai engkau sampai umurmu ya. Jadi apa adik-adik? Kita tidak perlu khawatir lagi ya. Kalau sahabat di dunia ini kadang bisa buat kita jengkel, bisa buat kita marah adik-adik ya. Tetapi sahabat sejati kita Tuhan Yesus selalu memberikan kita yang terbaik ya. Selalu memberikan apa yang kita butuhkan adik-adik ya. Ketika adik-adik merasa hatinya ini sedih, susah ya, gelisah, ketakutan adik-adik, kita boleh memanggil sahabat sejati kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Adik-adik, maukah adik-adik menerima Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati? Saya mau Kak, saya mau. Kak Oli juga mau ya adik-adik ya. Ayo kita mau berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini ya. Tuhan Yesus terima kasih. Firman-Mu pagi hari ini mengajar kami untuk Tuhan memiliki seorang sahabat Tuhan. Seperti Yonatan dan Daud. Bersahabat dengan baik Tuhan. Berteman dengan baik kepada semua orang. Tanpa kita harus memandang mereka kaya atau miskin. Tetapi kami mau bersahabat, kami mau mengasihi, kami mau saling tolong menolong kepada semua orang. Terlebih Tuhan, kami mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati kami. Karena kami tahu Tuhan Yesus selalu ada. Setiap saat kami perlu, setiap saat kami butuh. Tuhan Yesus selalu menyertai sepanjang hidup kami. Kami siap Tuhan, kami mau Tuhan menerima Engkau sebagai sahabat sejati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan memberkati Tuhan, adik-adik yang sudah Tuhan ikut ibadah online pagi hari ini. Tuhan memberikan tubuh yang sehat, hikmat Tuhan, kepintaran dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan juga memberkati keluarganya, orang tuanya Tuhan, pekerjaannya Tuhan berkati, kesehatannya juga berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan pulihkan Tuhan keadaan ini, supaya kami boleh bersama-sama Tuhan, menikmati Tuhan. Oh haleluya, masa yang baru Tuhan. Menikmati Tuhan, kasih karunia Tuhan, sehingga kami boleh kembali beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati kota kami Surabaya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.